Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari regresi moderasi ya. Regresi moderasi atau mediasi. Coba kita lihat ini ya. Kayak regresi mediasi ya. Kontraknya ya. Oke. Apa regresi moderasi? Jadi kalau kita punya regresi linier berganda, ya kan? Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus titik-titik-titik plus beta N XN plus E gitu ya. Kalau kita membuat istilahnya kerangka pikirnya, coba Anda perhatikan dulu. Kita punya beberapa X di sini. Misalkan kita punya sekitar 4X, satunya Y di sini. Ini kalau saya panahkan kayak gini, ini kerangka pikir dari regresi berganda. Bagaimana kalau regresi moderasi? Regresi moderasi. Kalau regresi moderasi, kita punya beberapa. Kita masuk ke regresi berganda yang sederhana dulu ya. Regresi linier yang sederhana. Kalau berganda berarti lebih dari 1 X-nya ya. Kita punya seperti ini. Kita panah. Sesuatu yang dipanah itu dependen ya. Posisinya di regresi berganda. Seperti ini. Kita punya seperti ini. Moderasi dia masuknya di sini. Biasanya panahnya itu diinisialkan atau dinotasikan dengan putus-putus. Ini kita namakan X. Ini kita Y. Ini Z. Ini sudah mulai ini ya. Anda yang regresi berganda kemarin wajib paham. Jadi kalau ini X1, X2, X3, X4 ini Y, maka kalau kita buat modelnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 X4 plus error. Perhatikan posisi ini. Nah, sekarang kalau regresi moderasi, kita punya syarat juga dan uji moderasinya. Hari ini akan kita pahami atau kita gunakan uji moderasinya namanya uji interaksi. Jadi default atau kebanyakan di PLS atau di PLS kan ada kita punya UAP PLS sama semua PLS, packagingnya pakai metode interaksi. Dan kalau di SPSS Anda pakai teori apa? Teori yang residual, teori yang range Spearman, atau teori yang
interaksi. Sementara kita yang akan pelajari untuk hari ini adalah regresi moderasi, di mana uji moderasinya menggunakan uji interaksi. Seperti apakah uji interaksi? Jadi kita wajib ya mengetahui di mana hubungan X terhadap Y itu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus error. Ini persamaan pertama. Anda wajib paham di sini. Persamaan kedua, X mana? Apakah syarat mensyaratkan dia harus signifikan atau tidak? Nanti kita akan pelajari. X terhadap Y kita tambahkan Z di situ. Jadi kita punya persamaannya X Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 Z plus E. Perhatikan. Jadi yang kita lihat nanti koefisien beta 2-nya. Ya. Ini biasanya kita sebut persamaan pertama. Kita sebut persamaan kedua. Selanjutnya kita packaging uji interaksinya. Di mana uji interaksi itu kita tambahkan perkalian antara X dengan Z di mana terhadap Y. Jadi pada waktu saya menuliskan notasi sesuatu di panah, artinya yang di panah adalah dependent. Yang mana adalah independent. Packagingnya untuk menulis persamaannya seperti ini. Berkali-kali Pak Bisri nulis dan posisinya seperti itu, Anda lihat polanya, cara menulis persamaannya. Oh, jadi sesuatu yang di panah itu posisinya adalah di sini. Oh, dia sebagai dependennya. Di mana faktor yang akan mempengaruhi ini posisinya di sini. Jadi kalau kita loopingkan di matematik, sesuatu yang ditambahkan atau menggantikan Z dan X1, jika diformulasikan, maka nilai yang sudah dihitung akan menghasilkan nilai Y. Jadi dari formulasi tadi kita akan mengetahui bahwa Y itu adalah hasil atau dampak dari X dan Z. Ini dampak dari X. Ini dampak dari X, Z sama X kali Z. Di mana ini adalah yang kita sebut metode interaksinya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 Z plus beta 3 X kali Z. Biasanya kalau biar tidak bingung ini dikasih kurung gini. Menginisialkan dia variabelnya. Itu tidak masalah. Boleh seperti ini. Kalau yang ini kan Anda sudah paham, tapi kalau Anda ingin ngasih kurung ya tidak masalah. Jadi kita punya persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Seperti ini ya. Yang jadi perhatian kita yang saya beri kuning. Dari ini uji interaksi. Ini ada literatur yang menyebutkan ini ada syaratnya di mana X terhadap Y itu wajib signifikan.
Arti signifikan di sini adalah p-value atau sig kurang dari 0,05. Kita menggunakan alpha defaultnya ya. Ada yang mensyaratkan ini literaturnya. Untuk sementara kita mensyaratkan menggunakan literatur yang ini ya, wajib signifikan. Artinya gini, sesuatu dua variabel itu kalau tidak signifikan ngapain kita memperkuat dan memperlemah hubungan itu gitu. Jadi kita akan mengganggu artinya memperlemah, memperkuat artinya mereratkan kalau memang dua hubungan itu sudah signifikan hubungannya. Kalau enggak ya ngapain ya? Nah, logikanya seperti itu logikanya seperti itu. Artinya kalau di ilmu itu di kehidupan milenial masuknya orang ketiga itu memperkuat atau memperlemah. Nah, tapi kalau ini enggak signifikan, ngapain harus dianalisis gitu. Sudah selesai aja. Ada yang mensyaratkan seperti itu. Tapi kalau tidak mensyaratkan seperti itu, semuanya by literatur ya. Anda mau menggunakan literatur yang mensyaratkan atau tidak. Nanti pada waktu penulisan karya ilmiah wajib Anda mensitasi ya, wajib Anda mensitasi. Anda wajib mensitasi. Oke, dari uji interaksi ini, maka kita akan mendapatkan kesimpulan seperti apa. Nah, ini saya buatkan tabelnya. Kolomnya 4, bawah 4 ya. Oke, di sini kita ini persamaan 1 ya. Persamaan 2. Persamaan 2 di sini. Persamaan 3 ya. Kayaknya sig tidak sig gitu ya. Jadi kalau persamaan 2 yang menjadi tolak ukur persamaan 3 ya. Persamaan 3 itu jadi ini persamaan. Nah, kita masuk di layout dulu. Saya buat merger dulu ya. Begini ya posisinya. Ini kurang 1 berarti. Saya buat insert di sebelah kiri. Sig tidak sig. Ya. Ini saya merger. Ini persamaan 3. Ya. Oke, sekarang kita pahami bersama-sama. Oke, kita pahami bersama-sama ya. Perhatikan. Jika persamaan 2 signifikan, jadi yang menjadi tolak ukur itu adalah persamaan 3. Jadi kalau persamaan 3 itu sama-sama signifikan, semua signifikan pasti dia moderasi. Pasti dia moderasi. Sudah. Ukurannya di persamaan 3. Jadi tolak ukurnya di persamaan 3. Jadi kalau persamaan 3 itu signifikan, ini maksudnya persamaan 3 itu beda 3 ya Pak. Bisa pada waktu ngomong persamaan 3, reverse-nya yang saya beri warna kuning. Jadi kalau persamaan 3 itu signifikan, maka dia pasti memoderasi. Cuman bedanya pure moderasi atau moderat moderasi. Ya. Jadi kalau awalnya sig ke sig, moderat moderasi. Tapi kalau tidak signifikan jadi signifikan, pure moderasi. Gitu aja bedanya.
Jadi kalau persamaan dua signifikan jadi tidak signifikan, berarti dia hanya sebagai variabel independen. Kalau tidak signifikan ke tidak signifikan, maka dia homologizer ya. Signifikan, tidak signifikan, variabel independen, tidak signifikan, homologizer. Artinya dia berpotensi menjadi moderasi, tapi tidak memoderasi. Homologizer artinya berpotensi menjadi moderasi. Kalau di PLS dan beberapa software yang lainnya, kita nggak butuh moderat dan pure, langsung moderasi enggak. Jadi langsung dilihat ini. Dengan syarat ini, hubungan X dan Y-nya signifikan. Hubungan X dan Y signifikan. Jika Anda menggunakan syarat, tidak menggunakan syarat ini, maka Anda, gini artinya ya, kalau Anda menggunakan syarat, Anda juga meliterasi berdasarkan siapa. Kalau Anda tidak menggunakan syarat, juga Anda, ini Zoom is unable, tidak bisa ya, nggak apa-apa biarin. Kalau Anda tidak menggunakan syarat, juga Anda harus meliterasi dari siapa, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Anda pahami ini dulu. Ya. Kita punya 3 persamaan X terhadap Y persamaan 1. Saya tekankan lagi. Kita tambahkan satu variabel X terhadap X dan Z terhadap Y. Variabel Z sebagai variabel moderasi. Dan kita tambahkan lagi variabel interaksi. Maka persamaan 2 kita lihat koefisien regresinya Z, sedangkan persamaan 3 kita lihat koefisien regresinya interaksi. Kita dapat ini. Kita dapat. Oke, sekarang kita case study ya. Case study. Coba kita olah lewat SPSS. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita masukkan data seperti biasa. Data kita Excel. Excel kita di mana ya? Data modul, ini data modul. Kita gunakan aja regresi asumsi klasik ya. Oke, kita mencoba untuk menghubungkan ROE DPR di mana DPR sebagai interaksi. Ya. Kita buat kerangkanya dulu. Ini kita ganti ROE sebagai X1, X, Y-nya DPR. Setnya kalau misalkan apa? DER atau tato. Gitu. Maka kita buat sama seperti ini, Mbak Mas. Ya. Ini ROE. Ini DPR. Ini ROE. Ini DPR. DPR, ROE, sedangkan Z-nya ini DER. Ini ROE, ini DER, ini perkalian ROE dengan DER. Di sini DPR. ROE. Jadi kalau sudah tahu polanya, Anda, oh yang diganti itu, nanti nilainya dari mana?
dari olahan. Ini dipahami dulu aja cara menyusunnya, menyusun model regresinya. Oke, ini der, ini rho kali der, biasanya disebut variabel interaksi. Tapi kalau Anda mau rho kali der juga tidak apa-apa. Ada I-nya ya. Apakah wajib uji asumsi klasik? Iya, wajib uji asumsi klasik di sini ya, sama di sini. Oke, kita lakukan, kita poinnya di sekarang itu di uji moderasinya. Kita akan melihat apakah dari itu memoderasi hubungan Roy terhadap DPR. Bagaimana menyusun hipotesisnya? Selalu langkah pertama adalah kerangka pikir. Selanjutnya kita menyusun hipotesis. Hipotesisnya gimana? Kita bisa membentuk hipotesisnya ada 3. Hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga. Hipotesis pertama kita bisa Rho berpengaruh terhadap DPR. Kedua, der berpengaruh terhadap DPR. Ketiga, bisa kalau seperti ini Anda nggak mengarahkan ke sana, ya nggak ada ini. Ya, panahnya nggak ada. Yang Anda lihat kan Rho terhadap DPR, terus apakah der itu memoderasi Rho terhadap DPR, maka der memoderasi hubungan Rho terhadap DPR. Udah 2 aja. Kalau di panah ya boleh. Di panah ini ya boleh. Tapi kalau seperti ini ya sudah gini aja. Apakah tanpa panah itu bisa membuat hipotesis? Nah, itu bisa ya bisa enggak, tergantung nanti pembimbingnya mencoba untuk memunculkan apakah set itu berpengaruh. Tapi di sini set di sini adalah uji moderasi, bukan sesuatu yang dimunculkan sebagai hipotesis di sini. Kalau Anda mau memunculkan sebagai hipotesis, mungkin tidak masalah. Tapi kalau enggak, itu tidak apa-apa. Karena di sini posisinya kita hanya melihat Rho terhadap DPR, terus habis itu yang kedua, apakah der memoderasi Rho terhadap DPR, seperti itu. Oke, kita coba mengolahnya, ya. Analyze regression linear. Kita masukkan ke DPR. Ini der dan Rho ya, Rho dulu. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat koefisiennya. Saya taruh di sini ya. Ini ternyata signifikan. Ya. Maka syaratnya terpenuhi, sama-sama biru. Beta 0 berdasarkan konstan itu 0,425. Sedangkan beta 1-nya konstannya 0,341, maaf. Sedangkan konstan untuk koefisien regresinya Rho 0,4. Perhatikan ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Rho der terhadap DPR. Kita masukkan. Tambahkan di sini. Kita ambil tabel koefisien. Kita coba melihat der-nya, signifikan juga. Ya. Beta 0-nya 0,381.
beta satunya 0,535, beta 2-nya negatif 0,072. Oke. Nah, Pak Bisri sudah kasih kuning di situ. Persamaan ketiga. Ya. Kita membuat perkalian atau interaksi, namanya interaksi. Interaksi. Perkalian antara RW. Anda wajib menggunakan perkalian atau ini istilahnya apa ini? Notasi ya, atau ini apa ini, perkalian atau kali-kali ya, ya kali atau plus di sinilah apa namanya, tanda ini ya. Anda tidak boleh pakai keyboard. There. Kita oke ya. Nanti kita bisa lihat di lembar kerja ada tambah 1, namanya variabel interaksi. Kita lanjutkan di output sini ya. Maaf. Kita lanjutkan di analyze, regression, linear. Kita belum memasukkan interaksi. Kita masukkan interaksi. Persamaan ketiga. Kita dapat ini. Oke, lihat di sini signifikan. Ya. Kita bentuk 0,265. Kita bentuk 0,852. Kita juga bentuk di sini untuk kita masukkan nilainya 0,014. Beta 3-nya negatif 0,071. Oke, sudah ya. Kita coba untuk mengadopsi tabelnya ini. Kita lihat posisinya di mana. Ini kita hilangkan, kita netralkan dulu. Persamaan 2 signifikan. Ya. Ini loh, persamaan 2 signifikan. Yang dilihat adalah koefisien dari, p-value dari del. Signifikan. Persamaan 3 yang kita lihat adalah p-value dari interaksi. Sama-sama signifikan. Signifikan. Maka moderat moderasi. Jadi kesimpulannya hipotesis 1 diterima. Hipotesis 2 juga diterima. RW Eder memoderasi hubungan RW terhadap DPR. Nah, sekarang apakah, dan kalau sudah memoderasi, pertanyaan selanjutnya memperkuat atau memperlemah? Apakah dan memperkuat atau memperlemah hubungan RW terhadap DPR? Kita lihat di mana. Jika sudah memoderasi maka dilanjutkan memperkuat, memperlemah. Tapi kalau tidak memoderasi ya sudah selesai. Tidak usah dilanjutkan analisis selanjutnya. Memperkuat, memperlemah dilihat dari persamaan 2, kita masukkan di sini, kita tambahkan tabel ANOVA. Tabel koefisien diskriminasi. Ini model summary. Saya copy. Atau saya taruh di sini aja biar Anda langsung paham. Kita lihat ini ya, kita lihat yang R square-nya. Ini untuk persamaan model summary persamaan 2.
Selanjutnya model summary persamaan 3. Ini jika dia turun, dia memperlemah. Jika dia naik, dia memperkuat. Maka karena nilai R², walaupun Anda menggunakan maaf, karena Anda regresi sederhana X-nya 1, Anda menggunakan R². Kalau regresi berganda, kita menggunakan adjusted R². Saya ralat ya pernyataan tadi. Jika regresi berganda X-nya lebih dari 1, maka pakai adjusted. Kalau Anda regresi sederhana X-nya 1 doang, Anda pakai R². Mana? Tidak bisa. Karena nilai R² persamaan 2 lebih kecil dari R² persamaan 3, maka dia memperkuat hubungan W terhadap DPR. Oke. Sudah Pak Besi sampaikan secara kumulatif keseluruhan ya. Jadi mulai dari seperti apa sih? Pak, kalau misalkan lebih dari 1 ya tinggal berpola, tinggal apa istilahnya regresi moderasi. Tinggal menganalogikan aja. Jadi istilahnya ini ya, pemahaman yang wajib Anda pahami itu posisinya adalah seperti ini moderasi. Ya. Kalau mediasi seperti segitiga, besok kita pahami mediasi. Pelajaran selanjutnya mediasi. Jadi Anda melihat dulu hubungan X terhadap Y, terus Anda mencoba tambahkan variabel Z terhadap persamaan X terhadap Y, habis itu tambahkan persamaan variabel interaksi terhadap persamaan X, Z terhadap Y. Jadi tahapnya seperti ini. Ini syarat yang harus terpenuhi, sedangkan persamaan 2 dan persamaan 3 adalah uji moderasi. Ini biasanya kita sebut uji moderasinya. Metode interaksi. Seperti itu. Jadi uji moderasinya itu posisinya di persamaan 2 dan persamaan 3. Bedakan ya, uji moderasi metode interaksi. Oke, materinya sampai di sini. Silakan ditanyakan sebelum Pak Bisri beri Anda latihan. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Tadi boleh diulang nggak Pak yang ngolah di SPSS-nya? Tadi soalnya share screen-nya. Oh, nanti Word, ini videonya saya share hari ini. Baik Pak, makasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mengolahnya hanya, jadi Anda sebenarnya tidak harus melihat Pak Bisri, tapi Anda sudah pahami yang ini tadi loh Mas, Mbak. Bentar ya, saya lihatkan. Jadi screening pertama Anda sudah paham pembentukan ini. Seharusnya tanpa Anda melihat Pak Bisri mengolah, langsung Anda paham. Jadi kalau Anda melihat persamaan X terhadap Y, maka X-nya masukkan independen, Y-nya masukkan dependen, selesai. Terus Anda pada waktu melihat X, Z, Y, maka variabel independen mereka ditambahkan Z, tinggal di OK.
Terus habis itu tinggal satu toh yang Anda sebenarnya belum terlalu itu ya. Yang kemarin-kemarin enggak ada perkalian antara X kali Z. X kali Z sebenarnya bisa dimasukkan di Excel awal enggak apa-apa. Anda bisa kalikan pada waktu Anda mentabulasi data, boleh. Jadi di Excel kan ada tabulasi data di situ X, Z, Y. Anda boleh sekalian di situ Anda hitung di Excel X kali Z. Jadi pada waktu di SPSS Anda tidak harus pakai transform tadi terus Anda memunculkan variabel di sini. Di sini interaksi di sini Anda bisa menghitung terlebih dahulu di Excel seperti itu. Oke, seperti itu Mas ya. Jadi mencoba men-screening persamaan, Anda langsung sudah bisa mindsetkan Anda untuk mengolah di SPSS. Ada lagi yang tanyakan? Yang lain? Silakan. Widya, Dinda, Miftahur, gimana? Tidak ada, Pak. Nanti coba ngulang dari videonya Pak Bisri aja untuk lebih memahami. Oke. Oke, sampai di sini untuk teorinya. Seperti biasa, Anda memotong data, ya, perhatikan, memotong data sesuai dengan nomor urut. Terus Anda boleh menggunakan, sebaiknya jangan sama dengan Pak Bisri, Rowe, tapi sebaiknya untuk case tadi ya sekarang, ya, kemarin yang kita sudah olah kan yang signifikan ada 3 kalau nggak salah ya, Rowe, per, sama apa ya? Rowe, per sama apa kemarin yang diolah itu? Yang signifikan. Rowe, per sama der kayaknya. Rowe, per, dan der. Jadi nanti sebagai X-nya bisa der, bisa rowe, bisa per. Nanti yang lain boleh sebagai variabel Z-nya. Jadi semua, perhatikan. Semua mengolah 2 ya. Yang pertama X-nya 1, ini Z. Seperti ini. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua, yang pertama X terhadap Y, di mana di sini ada Z. Ini kadang-kadang bermasalah di kursor. Ini aja. Mana Z sebagai variabel moderasi. Yang kedua, Anda punya X1 dan X2 terhadap Z, di mana terhadap Y ya, di mana Z sebagai variabel moderasi. Kalau yang pertama kan sudah. Terus data di-cut dari bawah sesuai nomor urut ya. Habis ini kasih clue untuk yang kedua ya. Seperti apa pembentukan rangkanya? Gini, terus gini. Di sini variabel, ini nambah 1 variabel. Ini Anda panah. Ini Anda panah. Ini Anda panah. Ini Anda panah. Nah, ini ini memang nggak tahu perusahaannya tak nggak bisa. Format ya.
Ini juga di sini. Ini. Ya. Nah, jadi ini X1, ini row, ini der, boleh. Jadi yang sebagai X Anda pilih, tidak boleh sama ya. Ya boleh sama, terserah yang menentukan datanya yang beda. Jadi X row, der atau itu ya. Row, der atau per. Boleh ya. Terus yang Y-nya sebagai DPR, sedangkan Z-nya Anda boleh terserah. Oke, seperti itu ya. Ada yang tanyakan kira-kira? Izin bertanya Pak, untuk nomor urutnya pakai nomor urut yang minggu ini atau yang kemarin dipakai Pak? Kenapa? Untuk datanya kan di-cut sesuai nomor urut lah. Nomor urutnya ini pakai yang Pakai yang mana sekarang Pak? hari ini. Yang sekarang. Beda-beda. Oke, sudah ya. Ada yang tanyakan kira-kira? Deadline-nya itu kapan, Pak? Hari inilah. Nanti malam berarti ya, Pak? Ya wes nanti malam. Ini lo masih 1 jam loh. Sebelum jam 12 malam aja loh, Pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya, pokoknya bisa lah ya. Oke, tapi hari ini langsung Anda kerjakan ya. Nanti kalau ada, kita lanjutkan ke WA group. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, untuk teori dan Classroom saya akhiri sampai di sini ya.